jalan untuk merapatkan barisannya agar supaya nanti yang kejauhan nggak kedengaran. Kalau saling kejauhan kurang ilmunya ya. Hadir kita biar berkah semua yang hadir di sini. Nanti kalau yang terlambat datang bisa dapat tepat ya. Silakan. Bismillah. Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doain mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu kita enggak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni sama Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mughtarrin karya Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Al-Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, kita terlebih dahulu sama-sama bacakan Fatihah. Sebelumnya saya minta maaf, bulan lalu baru pertemuan kedua saya berhalangan hadir karena berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama ibu saya tercinta dan bersama rombongan. Alhamdulillah Allah berikan selamat berangkat, selamat pulang. Mudah-mudahan Allah kasih mabrur insyaallah. Juga kemarin Haji Irul berangkat juga, cuma karena di sono kalang kabut juga ketemu kita orang banyak. Nah, maka saya teringat di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Kata Rasulullah SAW, Allah ampunin orang yang haji. Tapi bukan cuma yang haji doang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi waliman istaghfara lahul hajj, dan orang yang dimintain ampun sama orang yang haji.
Jadi ampunan Allah tuh bukan cuma buat yang haji doang. Biar kata keluarga di rumah kagak ikut berangkat ke tanah suci, orang-orang yang dicintai dan lain sebagainya, tapi dimintain ampun sama yang pergi haji, itu ikut dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak sampai di situ, makanya saya ingat dulu tuh waktu saya di Tarim, waktu kuliah di Ahqaf University, itu orang Tarim, masyayikhuna, guru-guru kita, ulama-ulama top, Syekh Muhammad bin Ali Baroudwan, mufti Tarim, yang dari kecil hidupnya ilmu ibadah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Al-Allamah Dr. Abdurrahman As-Saggaf, mufti Sewun, guru-guru kita. Itu tuh kalau ada anak pulang haji, nih, biar kata muridnya, biar kata masih junior banget, mahasiswa tingkat awal, tapi begitu lihat nih absen nih, biasanya 4 minggu dapat izin atau 6 minggu nggak hadir biasanya nih. Begitu datang, atau masuk, dilihat, ente masuk nih, ente kemana? Ente baru pulang haji. Ente ratib Fatihah sekarang, ente baca Fatihah. Ini guru besar minta bacain Fatihah sama muridnya yang masih junior. Sampai segitunya, dan itu beneran, bukan basa-basi. Itu di semua kelas, dan itu di semua guru. Misalkan di kelas ini nih, misalkan di semester 3 kelas A, yang ngajar ada 6 mata kuliah, ada 6 masyayikh, 6 dosen yang berbeda. Itu 6-6-nya minta Fatihah. Saking dia mau ngamalin hadis Nabi SAW, ghafarallahul hajj wa minna astaghfirullah. Kalau kita kan kagak, yang penting kacangnya mana, kacang aja dipikirin saudara. Enggak, Fatihahnya yang penting. Saya ingat tuh di Tarim tuh, ente baru pulang haji nih, ketemu orang di jalanan, hatta di pasar, disuruh berhenti, ente berhenti dulu, baca Fatihah dulu buat kita. Ente berhenti baca Fatihah dulu. Saking mujarab. Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam, ya, di situ mengutip satu riwayat, seingat saya dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, itu disebutkan orang yang pulang haji itu dapat doa pamungkas, doa diijabah oleh Allah, nggak tanggung-tanggung, dari bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai awal Rabiul Awal, ikhwan. Itu dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Makanya kalau bahasa orang Betawi dulu, malaikat pasti nempel. Ya, bahasanya orang Betawi. Ya, walaupun yang namanya malaikat kagak lepas-lepas, malaikat pencatat sampai mati juga nempel dia. Bukan cuma yang haji doang. Cuman tuh bahasa apa ya? Bahasa kiasan. Maksudnya dia tuh masih punya doa pamungkas. Dalam riwayat itu disebutkan, bahkan sampai 10 Rabiul Awal disebutkan di situ oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik. Doa pamungkasnya masih berlaku. Maka bukan karena sayanya, tapi tabarukan dengan tempat-tempat suci yang ada di sana, Baitullahil Haram, kemudian Arafah, kemudian Masyair Muqaddasah, Mina dan lain sebagainya, Muzdalifah. Maka kita sama-sama bacakan Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah semua nih yang di sini nih, semuanya bisa berangkat haji insyaallah, bersama orang-orang yang dicintainya insyaallah, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar semua di antara kita yang punya dosa diampuni oleh Allah taala, yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah taala, yang punya hajat dikabul oleh Allah taala, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah taala, yang punya utang dilunasin utangnya Allah taala, yang masih suka maksiat Allah rubah jadi orang baik insyaallah. Dengan Allah hidupkan kita dalam iman, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita baca Fatihah ya untuk yang khitan. Yang khitan sama akikah Raya Khalifah Al-Farizki. Mana tadi itu? Khitan Raya Khalifah tadi yang diarak, tiga-tiganya tuh bocah pokoknya dah. Yang diarak tadi 3. Satu lagi yang kemudian yang 2 yang khitan doang, Hazel Al-Ghazali Ramadan. Yang kedua Muhammad Syawal Habibi. Ini anak biar kata nggak lebaran tapi tiap hari lebaran mulu, Syawal namanya suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Raya Khalifah Al-Farizki, Hazel Al-Ghazali, Muhammad Syawal Habibi. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, sukses dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Dan terakhir kita baca Fatihah untuk Ananda Fitri Inayah binti Khairul Umam yang sedang sakit. Anaknya Jirul siapa? Bukan. Anak antum? Anak kakak. Pokoknya ada semua yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan afiah tamah bisiril Fatihah. Baca Fatihah diberi kabarin dari ibunya Ustaz Segap lagi tahlil di rumah sakit sekarang. Sakit mana? Ibunya Ustaz Segap baru. Keluar. Bapak Khadijah. Oh dia Sakit. rumah sakit lagi tahlil sekarang. Maksudnya? Lagi kurang drop kondisi. Bapak Khadijah dua. Baru buat telepon. Ya, insyaallah. Dan terakhir lagi kita baca Fatihah buat seorang perempuan yang salihah waliyah min auliillah Al-Hubabah Khadijah Al-Hindwan, istri dari Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun, pendiri Dalwa. Atau Hubabah Khadijah waliyah salihah, ibu dari Abu Yahya Habib Zain, ibu dari Syekhuna Ustaz Segaf Baharun, ya, yang sedang sakit. Kita dapat kabar, mudah-mudahan Allah berikan afiah tamah. Rabbin nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi ishfiha shifaan taman ajilan la yughadiru saqman wala alama. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiha. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiha. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiha bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kana ta'lifi li hadzal kitab. Kemarin Habib Soleh ngelanjutin baca apa bahas yang lain? Bahas lain. Baik. Wa kana ta'lifi li hadzal kitab bihasabil waqa'i allati taqa'u minni wa min ashabi. Wa ma min khuluqin dzakartuhu fihi illa wa huwa waridun ala sababin a'rifuhu. Farahimallahu man ra'a fihi khalalan fa aslahahu musa'adatan li 'ala al-khair. Fa innahu laysa manqulan min kutubin bil asalah. فإنما هو كالاستنباط من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وجميع ما ذكرته فيه من النقول إنما هو كالاستشهاد لما ذكرت لا غير كما ستره إن شاء الله تعالى. Kata Sayyidina Imam Abdul Wahhab Sya'rani alaihi rahmatullah, beliau mengatakan nih, nanti selama kita ngaji kitab ini mungkin hari ini terakhir saya bahas muqaddimah, walaupun muqaddimahnya nggak kita bahas semua, yang penting sebagian udah kita baca, inti dari muqaddimah udah kita baca. Soalnya kalau saya bahas satu-satu saya terjemahin nanti kagak selesai muqaddimahnya. Sedangkan mayoritas jamaah nggak megang kitab, memang kitab sebagian kecil doang. Nah, kalau satu-satu muqaddimahnya terlalu lama kita baca, tapi poin-poin terpenting dari muqaddimah itu akan kita bahas insya Allah. Biar kita buru-buru masuk ke bab-babnya. Inti-inti pembahasan tuh di bab-babnya. Muqaddimah bil barakah kita baca. Nah, kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, aku nih ngarang nih kitab bihasabil waqa'i allati taqa'u minni wa min ashabi. Nanti dia berdasarkan kejadian-kejadian yang emang terjadi pada aku dan kepada teman-temanku. Jadi nanti beliau akan menyebutkan tuh setiap bab, ya, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, termasuk akhlaknya ulama-ulama salaf dulu radhiyallahu anhum, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum. Beliau cerita tuh setiap bab ceritanya tentang akhlaknya ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, biasanya tuh kenapa beliau nyeritain satu akhlak? Gara-gara ada kejadian yang dialamin. Makanya akhirnya diceritain. Nah, tapi nggak semua beliau sebutkan sebabnya. Beliau cuma ngasih tahu secara global aja. Biasanya itu yang saya ceritakan daripada akhlak-akhlaknya ulama salaf. Biasanya ada insiden, ada kejadian yang melatar belakangi kenapa sampai saya bicara soal itu. Wa ma min khuluqin dzakartuhu fi, nanti enggak ada pembahasan yang saya sebutkan di situ illa huwa waridun ala sababin a'rifuhu, kecuali dia timbulnya karena sebab yang saya tahu, walaupun enggak semuanya beliau jelaskan di sini. Intinya semua yang dibicarakan karena ada sebab yang melatar belakangi hal tersebut. Maka beliau mengatakan di sini farahimallahu man ra'a fihi khalalan fa aslahahu musa'adatan li 'alal khair. Coba lihat bagaimana akhlaknya ulama-ulama dulu nih. Ini pelajaran luar biasa buat kita nih, akhlaknya ulama dulu. Alimnya luar biasa, kita nggak ada sujung kukunya. Walinya luar biasa, kita nggak ada sujung kukunya.
ya, ilmunya, apalannya, ibadahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Kita nggak ada seujung bukunya. Tapi meski demikian kagak sombong, nggak merasa dirinya paling benar sendiri. Beliau mengatakan rahimallahu, mudah-mudahan Allah merahmatin siapa yang dirahmatin, man ra'a fihi khalalan. Siapa orang yang mendapati ada kekurangan, ada celah dari kitabku ini, fa aslahu, kemudian dikoreksi. Kalau kita kan kadang-kadang kagak, baru berasa pinter dikit ditegur udah kagak seneng hati, saudara. Saya pernah negur beberapa orang, la ilaha illallah, fadal, insyaallah, fadal, bil afiyah. Nah, saya pernah negur beberapa orang, ya ada orang ngutip hadis maudhu udah pasti maudhu udah tuh. Hadis tentang tarawih, yang fadilah tarawih saban malam. Jadi malam pertama fadilahnya begini, malam kedua fadilahnya begini, malam ketiga fadilahnya begini. Itu fadilahnya serem-serem banget tuh, dapat pahala kayak Nabi Musa, dapat pahala kayak Nabi Harun. Itu selesai tarawih 30 malam udah lebih dari Nabi itu. Itu hadis dari Durratun Nasihin sumbernya. Itu dikomentarin sama ulama-ulama, hadis itu udah jelas palsu, gak ada sumbernya. Kita kalau mau ngajak orang buat tarawih bagus, harus ngedorong orang, tapi jangan pakai hadis palsu. Karena kita haram, di dalam ilmu mustalahul hadis disebut haram kita meriwayatkan hadis palsu kemudian disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali untuk ngejelasin ini hadis palsu. Jadi nggak boleh kita ke publik ngejelasin hadis palsu, kita kutip, kecuali untuk ngejelasin ini hadis palsu loh, baru boleh. Kalau nggak boleh kita kutip, walaupun isinya bagus, tapi nggak boleh bohong atas nama Rasulullah, itu diancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas namaku maka nanti tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Termasuk bohong. Nabi nggak ngomong, kok ente bilang ngomong, itu bermasalah. Nah, kitab Durratun Nasihin ini termasuk kitab yang banyak dikomentarin oleh ulama-ulama Makkah, termasuk Syekhuna Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Itu nulis kitab tentang kitab-kitab yang banyak dikasih peringatan oleh ulama, di antaranya Durratun Nasihin. Ada yang bagus dari dalamnya, tapi banyak juga hadis-hadis yang palsu. Jangan sembarangan kita ngutip hadis dari kitab tersebut. Nah, termasuk masalah tarawih itu. Akhirnya saya tegur satu orang. Saya udah yakin setelah penelitian mendalam itu hadis palsu. Dan saya sudah sodorkan ke ulama-ulama hadis. Saya nggak mau gegabah dalam menilai satu hal. Kejanggalannya baik dari sanadan atau matnan, baik dari sanadnya atau dari segi matanya. Akhirnya ada satu orang ustaz punya majelis ngupload itu di statusnya saban malam fadilah tarawih malam pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Dia bilang, "Ustaz, al-afu, Ustaz, anda ta'zim sama antum, tapi anda mengingatkan bukan terang-terangan nih japri, ingetinnya japri, baik-baik kita pakai akhlak ingetin al-afu, Ustaz. Ini hadis palsu, Ustaz. Kita dosa dong kalau ngelewatin hadis palsu, apalagi nanti di copy sama orang, di screenshot, disebarin apa." Jawabnya apa? Ente jangan so tahu. Aneh pernah begini. Ngomong ini loh kemana-mana jawabnya. Nggak senang hati ditegur. Padahal itu nggak seberapa. Kita ini orang-orang kayak kita nggak seberapa. Tapi karena hawa nafsu kita dominan, akhirnya ditegur kagak senang hati. Padahal orang yang negur itu kalau mau cara negornya baik, motifnya baik, itu obat buat ulama. Yang namanya ulama nggak lepas dari salah. Makanya sampai sekelas al-imam, ya, al-imam yang penting yang ngingetin sama-sama ulama. Jangan kita orang awam nggak tahu apa-apa, so tahu mau nyalain ulama tuh lain cerita. Yang ingetin yang sama-sama ulama, yang sama-sama ngerti. Kalau ente nggak tahu jangan lain nuduh salah, tanya dulu sama ulama yang terkait, saudara. Nah, maka di sini lihat bagaimana akhlaknya Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Farahimallahu man ra'a fihi khalalan fa aslahahu musa'adatan li'al khair. Allah, mudah-mudahan Allah rahmati, kata beliau, orang yang nemuin celah dari buku saya, yang nemuin kekurangan, mudah-mudahan Allah kasih rahmat. Dan kalau dia koreksi, dia ngebantu saya buat lebih baik lagi. Mudah-mudahan dia dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Indah apa kagak? Orang makin alim tuh bukan merasa makin benar sendiri, makin lapang dada menerima koreksi. Orang makin alim tuh seperti itu. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, guru daripada Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ketika nulis Syarhul Manhaj, Fathul Wahhab, Syarh Manhaj,
kitab yang mau tamat dalam fikih saya pernah jelaskan tuh di pertemuan yang lalu, Minhajut Talibin karya Nawawi. Itu diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Thullab. Syarahnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ringkasannya Syekhul Islam Manhajut Thullab. Beliau syarahkan sendiri jadi Fathul Wahhab bi syarhi Manhajut Thullab. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Haytami, Sayyidina Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, di dalam syarah apa namanya Ibn Mughri, kitabnya Ibn Mughri Al-Irsyad. Ibnu Hajar itu punya kitab Fathul Jawad bi syarh Al-Irsyad. Di dalam syarh Al-Irsyad Ibn Hajar cerita. Jadi beliau cerita tentang bagaimana gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu Syarhul Manhaj tuh saking lamanya dikoreksi sampai kagak rapi-rapi, nggak dicetak-cetak. Sampai banyak orang nanyain, dikoreksi lagi, terus ketemu orang, ada yang ngasih masukan, dipertimbangin lagi sama beliau. Sampai-sampai saking girangnya beliau kalau ada orang yang datang bawa masukan terhadap karyanya, bawa koreksi, itu sampai dikasih hadiah. Ini ulama besar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Sidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, gurunya ulama-ulama besar. Tapi nggak ada sombong di hatinya, karena yang dipengenin kebaikan, bukan nonjolin diri yang dia kepengenin. Yang dia pengen kebaikan untuk umat. Dia tahu nih, ini kitab nih kalau dibaca umat, kalau ada yang salah yang dosa saya. Ini urusan nyampein agama nggak main-main. Makanya begitu ada thalabatul ilm, di sini disebut thalabatul ilm, santri-santri yang alim-alim diajak sama beliau ngoreksi barang-barang. Kalau ada yang ngasih masukan dikasih hadiah sama beliau. Saking girangnya. Ada orang yang ngoreksi kitabnya ngasih masukan, saudara. Kenapa? Lagi-lagi karena yang diharapkan adalah ridho Allah. Yang diharapkan adalah ilmu yang bermanfaat, bagaimana caranya sampai kepada manusia. Itu orang-orang saleh. Nah, sekarang walau aftal muftun, walau aftal biar kata sedunia ngomong walau itu Nabi, saya tetap kagak percaya siapa yang mengikuti la ilaha illallah. Walau aftal itu biar kata sedunia beda sama saya tetap. Dia kagak sadar. Lagi bangga andai kata pun punya pendapat syad, nabrak semua orang, tetap pede dengan kesyad dulu. Ulama tuh malu kalau mau bicara tentang pendapat yang syad, apalagi ikut pendapat yang syad ini yang anti mainstream, yang beda. Itu segitunya syadnya sama-sama dari ulama, apalagi syadnya bukan dari orang yang ulama di bidangnya, ngerasa benar sendiri, semuanya salah. Ibnu Hajar Al-Haytami salah yang bilang Ba'alawi cucu Nabi. Ini mohon maaf, ini karena fitnah ini saya perlu jelaskan, bukan mau bela diri, enggak. Ba'alawi enggak butuh pengakuan. Pengakuannya udah datang dari ulama. Saya kalau kumpulin lebih dari 100 kitab. Nah, cuman kasihan kalau umat ini kena fitnah sampai jatuh dalam dosa ta'an fil nasab, itu kasihan. Itu menyatakan nasab orang yang sambung, diakuin sama ulama. Tahu-tahu dibilang putus, itu namanya ta'an. Kata Rasulullah dalam hadis, Rasulullah mengatakan ithnani finnasi huma ithnani finnasi inna ithnani an-nasu bihima kufrun. An-niyaha 'alal mayyit wa ta'nu fil ansab. Ada dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih orang Cipinang, perhatiin baik-baik, jangan sampai rontok amal kita gara-gara beginian. Ya, ini gara-gara fitnah medsos luar biasa. Ada dua kata Rasulullah SAW. Dua hal ini banyak orang jatuh dalam kekufuran gara-gara dua hal ini kata Rasulullah. Maksudnya kufur di sini adalah kufran duna kufrin, ai min a'malil kufar. Ini dua hal termasuk amalnya orang kafir. Amal kufar maksudnya termasuk dosa besar. Apa dua hal tersebut? Salah satu at-ta'nu fil ansab. Nuding nasab orang dibilang putus. Nasabun thabata fi dhahiri syara'. Nasab yang secara kata-kata Imam Al-Munawi ketika jelaskan hadis ini, kata beliau, nasab yang secara dhahiru syara' dihukumi sah, dihukumi nyambung, tahu-tahu dituding-tuding, dikorek-korek, dibilang putus. Ada ta'nu fil ansab. Hati-hati. Maka kalau ada habaib yang bicara soal masalah ini, termasuk saya sendiri nulis buku dan lain sebagainya, bukan buat bela diri lah, hasya wa kalla. Hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya udah dari ulama-ulama besar. Tapi kesian kalau ada umat sampai jatuh dalam dosa ta'an fil nasab. Kesian. Ini orang polos, nggak ngerti kaidah ilmu nasab, nggak ngerti kaifiat itsbat nasab dalam fikih, syuhra, istifad dan sebagainya. Akhirnya termakan sama media sosial. Tahu-tahu ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fil nasab. Akhirnya ngina-ngina habaib yang dihina nggak tanggung-tanggung. Kalau yang dihina Hanif Al-Atos nggak apa-apa. Yang dihina Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakron, yang ngarang wirid Sakron.
Itu dibilang sama dia, itu yang ngarang-ngarang nasab katanya. Bersama Syekh Abdurrahman Segaf, ayahnya. Yang dihina-hina Imam Haddad, Imam Al-Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ulama Nusantara ngakuin kewaliannya. Yang dihina-hina Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atas, itu dibilang skandal ilmiah, kata dia. Nasab Sadar ini skandal ilmiah. Habaib Ba'alawi ini, aulia-aulia dulu kompak rame-rame untuk memasukkan nasab. Skandal ilmiah itu namanya begitu, saudara. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dianggap enteng, padahal itu omongan nggak main-main. Kalau ente gina aneh, ente bisa minta maaf sama aneh. Tapi kalau yang ente serang aulia, wirdu sakron itu dibaca di pesantren-pesantren, termasuk wirid yang terkenal panas katanya itu, yang kencang. Nah, kalau ngaji kita tahu tuh wirdu sakron seperti apa. Ini pengarangnya dituding macam-macam, terus ke bawah-bawahnya dituding semua pembohong, pendusta. Kalau ngaku-ngaku tuh berarti otomatis terlaknat. Dituding begitu. Ente ngina aneh, ente bisa minta maaf mana? Tapi kalau ngina sama aulia sholihin nih begini, mau minta maaf sama siapa ente? Dikira Allah nggak bakal marah kali. Man adzali waliyan, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main, jangan main-main urusan begini, hati-hati ya, jaga-jaga diri, hati-hati. Ulama-ulama dulu, siapa yang lihat kalau di kitab saya ini ada salah, tolong ingetin. Kalau ada yang ngingetin, saya terima kasih. Sekarang nggak, udah bukan ahli nasab, nggak pernah belajar nasab sama ahli nasab, tahu-tahu main mutus-mutusin nasab orang. Walau aftal muftun, walaupun sedunia bilang Habib cucu Nabi, saya kagak mau. Iya, pamakoli. Jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Ya, akhlak dari mana? Dia doang yang benar, semuanya dianggap bego. Kalau nasab Ba'alawi ini nggak disebutin di kitab manapun, tahu-tahu muncul di Indonesia doang. Tahu-tahu dia bilang begitu, masuk akal. Ini nih saya nanti insya Allah saya tunjukkan, nggak kurang dari 100 kitab dari non Ba'alawi. Itu yang nulis bukan ulama-ulama ecek-ecek. Al-Imam Al-Janadi, Mu'arrikhul Yaman. Al-Imam Al-Khazraji, pengarang Al-Iqdul Fakhir. Al-Imam Asy-Syarji Az-Zabidi, yang ngarang Tajridus Shoreh, yang dibaca di pesantren-pesantren Mukhtasar Sahih Bukhari. Beliau punya kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Itu di dalamnya bicara soal nasab Ba'alawi. Beliau mengakui ketersambungannya, dan nggak pernah ada ulama satupun yang menafikan dari dulu, saudara. Siapa lagi? Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman. Ini Tuhfatuz Zaman, kitab yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar merujuk ini kitab, saudara. Bayangin tuh, nggak main-main. Yang ngerujuk, yang jadikan kitab ini rujukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang cerita siapa? Imam Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani yang cerita. Termasuk yang mungkin pengakuan Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang Fathul Mu'in, rujukan di ulama Indonesia. Termasuk yang ngakuin Salam Alawi siapa? Al-Imam Sakhawi. Termasuk yang ngakui siapa? Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali. Termasuk yang ngakui siapa? Al-Imam Al-Hujjah An-Nassabah. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, yang ngarang Syarah Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus namanya Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Bahkan beliau bukan cuma di kitab itu doang, di kitab yang lain Istidraqat beliau ala Musyajjar Al-Kasyaf Lin Najafi juga nyantumin. Di Tajul Arus, Syarhul Qamus, itu kitab yang dipakai sama semua peneliti kalau menulis bahasa Arab. Itu beliau nyantumin nasab Ba'alawi, sampai di kitab bahasa Murtadha Az-Zabidi nyantumin, mengakui bahwasanya ini Sadah Husaini. Belum lagi Al-Imam Bakri Syafa yang ngarang I'anatul Talibin, ada di beliau bicara tentang Sa'ad Al-Ba'alawi ketika bicara tentang manaqib gurunya Sayyid Ahmad Zini Dahlan. Begitu juga Asy-Syarqawi, yang punya Hasyiah Syarqawi. Hasyiah Syarqawi yang di fikih ada, Hasyiah Syarqawi yang di hikam ada. Itu ada bicara tentang Rasul Syarqawi. Beliau bicara tentang biografi salah satu Al-Idrus, disebutkan di situ Husaini, keturunan Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu arda. Kiai Hasyim Asy'ari, sampai Buya Hamka saya dapat catatannya, Buya Hamka mengakui, saudara. Terus tahu-tahu ini muncul bilang, walaupun sudah dia ngomong, saya nggak bakal ngakuin. Siapa yang minta pengakuan lu? Cuman kita kesiannya umat banyak yang ditipu, banyak yang dibohongin, jadi fitnah, kesian. Wah, kadang-kadang ada ustadz juga yang kena. Kan nggak semua ustadz nguasain ilmu nasab. Biar kata bisa baca kitab, belum tentu nguasainnya.
Artinya ketika ulama-ulama itu tadi yang saya sebutkan, mereka mengakui, berarti mereka melihat ini udah memenuhi standar ilmu nasab, udah memenuhi standar ilmu syariat. Karena kalau mereka ngakuin padahal nggak memenuhi standar, mereka dosa. Dosa satu, bohong atas nama Rasulullah. Dosa dua, menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya. Ketika mereka ngakuin semua, berarti mereka melihat ini udah gak ada masalah, udah selesai. Tahu-tahu setelah 1000 tahun muncul satu orang, saudara. Walaupun sedunia nggak ngakuin, aneh, tetap nggak ngakuin, saudara. Siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas apa kagak? Begitu keluar lagi, saya siap debat 3 hari 3 malam. Saya siap debat kepada siapapun yang berani. Saya nyamperin ke mana? Banten. Dia kabur, saudara. Masya Allah, kabur. Alasan bla 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 bla. Giliran ada Habib lain yang ngajakin, dia berani. Ayo, saya mau nonton debat Habib. Giliran gue yang nyamperin, dia kabur, saudara. Alasannya itu. Saya pikir diajak debat urusan ilmu doang, kabur. Habib Bahar nyamperin Kori, ngajak berantem, kabur juga. Diajak adu otak, kabur. Diajak adu otot, kabur. Hati-hati ya. Kita ikutin apa yang dijalanin kiai-kiai kita dari dulu dah. Ulama-ulama kita lebih ngerti, nggak pernah bicara begitu. Bagaimana guru Marzuki hubungannya sama habaib, bagaimana guru Mughni, bagaimana guru-guru aulia salihin. Habib Usman bin Yahya yang dihormati sama kiai-kiai Betawi, Syekhul Masyayikh, dihina, dicaci, dimaki serem. Hati-hati. Ini kita di zaman-zaman gila. Ya, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lihat bagaimana akhlaknya orang dulu. Masya Allah, akhlaknya orang dulu, masya Allah. Ini saya istitrat gara-gara bahas ini. Bagaimana akhlaknya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, nggak merasa dirinya paling alim, paling benar sendiri, padahal alim. Imam Sya'rani itu menguasai bukan cuma madhab Syafi'i, 4 madhab. Beliau punya kitab namanya Mizan Kubro. Itu diajar sama Kiai Maulana Kamal Yusuf setiap Selasa subuh di Tangkuban Perahu. Al-Mizan Al-Kubro itu fikih perbandingan madhab. Bahkan beliau di situ termasuk kelebihan kitab Mizan Kubro, beliau nyebutin mawadhi'ul ittifaq, apa saja titik-titik pertemuan antara satu madhab dengan madhab lainnya, baru habis itu titik-titik perbedaan pendapatnya apa aja. Itu kalau bukan orang yang nguasain sampai ngelotok nggak bisa tuh. Nggak bisa bikin begitu, saudara. Itu Abdul Wahhab Sya'rani. Fiqihnya allamah, tauhidnya allamah, ilmu akhlak tasawufnya allamah, wali al-qutbur rabbani Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Tapi lihat bagaimana akhlaknya. Farahimallahu man ra'a fihi khalalan fa aslahahu musa'adatan li 'alal khair. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat orang yang lihat celah di kitab saya, kemudian dia perbaiki celah tersebut, dia tutup kekurangan tersebut, dia bantuin saya dalam kebaikan. Ini akhlaknya ulama-ulama dulu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Ada akhlak salaf. Kita baru mukaddimah aja akhlaknya udah bejibun-jibun, saudara. Bagaimana masuk nih baru mukaddimah nih udah begini, kita dapat pelajaran luar biasa. Fa innahu laisa manqulan min kutubin bil asalah. Kata beliau, ini nih yang saya tulis nanti yang saya tulis setiap bab termasuk akhlak salaf begini. Itu saya nggak kopas, saya bukan nukil. Saya nggak nukil itu. Makanya beliau minta dikoreksi. Itu betul-betul innama huwa kal istinbat. Saya ngambil kesimpulan. Jadi beliau kalau nukil qala fulan dinukil dimuat. Enggak. Beliau enggak seperti itu. Di kitab ini nih, di setiap awal bab itu adalah hasil istinbat beliau. Apa yang beliau pahami minal kitab was sunnah wa aqwalil a'immah, apa yang beliau pahami dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari perkataan ulama-ulama salaf, dia ambil itu intisarinya, kemudian beliau tuangkan di setiap awal bab. Inilah akhlaknya salaf. Istinbat tuh beliau. Jadi ini sesuatu yang fresh dari istinbatnya beliau kepada Al-Quran dan Sunnah dan aqwal salaf. Tapi bagaimana Beb? Nanti ketika kita masuk banyak Beb, qala fulan hadis, ayat, qala imam fulan. Katanya beliau istinbat. Iya, fikrahnya, ide setiap babnya beliau istinbat. Beliau menggali sendiri kemudian beliau gariskan. Tapi nanti nukilan itu adalah kal istishhad.
beliau nukil sebagai syahid, sebagai dalil. Ini loh, beliau nyampaikan akhlaknya salaf begini. Dalilnya apa? Beliau istishhad dengan ayat Qur'annya begini, ayat haditsnya begini, kemudian di bawahnya perkataan ulama salafnya begini. Itu istishhad. Tapi fikrah daripada permulaan setiap babnya, konsepnya, perumusannya, beliau menggali tersebut dari Al-Quran dan Sunnah dan daripada perkataan-perkataannya ulama-ulama dan orang-orang saleh. Beliau bukan nukil dari ulama sebelumnya. Maka kata beliau, idza kana al-muallifu awwala mustanbitin kama dzakarnahu ihtaja kalamuhu ila man yata'aqqabuhu wa yastadriku alayhi daruratan kama istadraqa al-ulama min al-mutaakhirin ala man sabaqahum bikhilaf man kana muallifuhu majmu'an muallafuhu berarti idza kana al-muallafu awwala mustanbatin. Na'am, idza kana al-muallafu awwala mustanbatin. Bikhilafi man kana muallafuhu majmu'an min nuqulil mutaakhirin fa inna kalamuhu la yahtaju ila al-ta'aqqubi illa fi an-nadir wa dhalika li'annahu yara tankit al-ulama'i ala ba'dihim فيأخذ العبارة السالمة من التنكيد كما فعل شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مؤلفاته رضي الله عنه. فلذلك من ألف كتابا لم يسبق إليه فقد جعل كلامه هدفا لجميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والنحاة والمتكلمين والصوفية والبيانيين وغيرهم فيحتاج في كل قوله إلى جدال جميع هؤلاء العلماء قبل أن يضع تلك القولة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وذلك لعسر استحضار المؤلف جميع ما قيل في تلك المسألة وما يريد على منطوقها ومفهومها حال الكتابة ولو أنه قدر على ذلك ما احتاجت الكتب إلى شروح ولا احتاجت الشروح إلى حواش عليها وهذا الشأن في مؤلفات كلها ما عدا الحديث والمختصرات من أصول فكلها مستنبطة من الكتاب والسنة. وقد كان الإمام عمر بن الخطاب يفتي الناس ويقول هذا قول عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر انتهى. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه يفتي ويقول هذا أكثر ما قدرنا عليه في العلم فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب. لا إله إلا الله. وكثيرا ما كان يقول وهذه فتوى النعمان فإن كانت صوابا فمن الله وإن كانت خطأ فمن نعمان واتبع عليه فيها في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. Kata Sayyidina Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ini karena kitab saya nggak nukil dari orang sebelum saya, tapi saya ngambil sendiri dari Al-Quran dan Sunnah fresh, maka otomatis ya kalau kitab yang seperti itu mustanbat, awal mustanbat, kitab yang memang fresh diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, itu otomatis perkataannya butuh komentar dari ulama-ulama setelahnya dan butuh istidrak. Istidrak itu pelengkapan. Ada istilah mustadrak ala sahihain yang dikarang oleh Imam Hakim. Ada salah satu kategori buku hadis yang disebut mustadrak. Mustadrak itu banyak, salah satunya mustadrak al-Imam Hakim, mustadrak ala sahihain. Mustadrak itu artinya apa sih? Mustadrak ala sahihain saya kasih contoh. Ada hadis-hadis yang sah, sahih menurut syarat Bukhari Muslim, tapi nggak dimasukin sama Bukhari Muslim. Itu hadis-hadis yang seperti itu. Jadi Imam Bukhari Muslim ini punya standar dan hadis itu banyak, ada ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Dipilih sama Imam Bukhari, Imam Muslim yang sesuai standar beliau berdua, yang paling sahih. Dipilih sekian ribu, di Bukhari sekian ribu, di Muslim sekian ribu. Nah, Imam Hakim nih nyelidikin apa sih standar Imam Bukhari Muslim, dicek sama dia. Begitu dicek, Imam Hakim nyari, oh ada nih masih hadis-hadis lain yang masuk standar di Bukhari Muslim, tapi belum dimasukin ke Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dikumpulin hadis yang model begitu sama Imam Hakim, ditaruh dalam satu kitab yang disebut Mustadrak ala Sahihain. Jadi dia nyusul apa-apa yang belum masuk disusul. Nah, kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, kitab kalau modelnya baru dikarang begini otomatis belum lengkap. Harus ada ulama-ulama berikutnya yang melengkapi. Beda kalau kitab cuma nukil doang. Biasanya itu lebih lengkap dan lebih aman dari komentar. Kata-kata beliau seperti yang dilakukan guru saya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam tuh banyak melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Contoh tadi yang saya bilang Minhaj.
Beliau ada kitab namanya Minhajut Talibin Imam Nawawi. Minhajut Talibin itu ringkasan dari Muharrar karya Imam Ar-Rafi'i. Nah, Minhajut Talibin Imam Nawawi diringkas sama Syekhul Islam. Jadi Manhajut Tullab. Manhajut Tullab disyarahin sama Syekhul Islam jadi Fathul Wahhab syarah Manhajut Tullab. Itu di Fathul Wahhab Syekhul Islam dari Nasrani bilang begitu tuh. Ibarati hada aula min ibaratil asl. Ini redaksi saya lebih afdal dari redaksinya Imam Nawawi. Kenapa? Karena begini-begini. Iya, soalnya Syekhul Islam udah tinggal lanjutin doang. Redaksinya Imam Nawawi yang udah dikritik semua ulama lain, apa beliau dihindarin tuh, dipakai redaksi yang lain. Kenapa? Karena beliau nuki lebih aman biasanya. Juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya kitab namanya Lubbul Usul. Lubbul Usul, mukhtasar dari Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami yang ngarang adalah Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Kitab Usul Fiqih Jam'ul Jawami diringkas sama Syekhul Islam dari Lubbul Usul. Beliau sendiri yang sarahin Ghayatul Usul Bisyarhul Usul. Dulu kita di Ahqaf ngaji usul fikihnya itu awal sampai akhir, A sampai Z. Wajib itu kita di Ahqaf 5 semester ngaji Ghayatul Usul. Lafzon, harfan. Itu kita sering nemuin tuh di kitab. Syekhul Islam mengatakan ibarati hadza aula min ibaratil asal. Ini redaksi yang saya susun lebih bagus dari yang disusun asal. Asal siapa? Jam'ul Jawami As-Subki. Ibarat yang saya susun ini lebih bagus dari ibaratnya Subki. Kenapa kalau beliau bisa bikin yang lebih bagus? Karena beliau udah ngelihat komentar-komentarnya ulama kepada ibaratnya Imam Subki. Selain karena kecerdasan beliau ya, dan beliau melihat, maka beliau cari ibarat yang paling selamat. Itu kalau nukil. Tapi kata Syekh Abdul Wahab Syarani, tapi kalau kitab yang nulis sendiri, ini biasanya akan jadi celah untuk dikritik. Kenapa? Karena memang perlu dipertajam lagi. Pasti butuh kritik, pasti butuh pelengkapan. Dan ini yang saya lakukan di kitab saya. Orang kalau ngarang kitab baru begitu pasti jadi target komentar para fuqaha, mufassirin, usuliyin, nuhat, sufiyah, bayanin ulama ahli bayan, ulama ahli balaghah. Maka itu butuh perdebatan supaya ibaratnya makin matang, kata beliau. Makanya beliau buka pintu yang mau koreksi, ahlan wa sahlan. Allah, ini akhlak luar biasa yang ditunjukin oleh ulama kita Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Karena beliau mengatakan saya manusia. Walau kana min indi ghairi la wajidu fi ikhtilafan katsira. Allah katakan yang sempurna itu cuma Al-Qur'an. Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangan di dalamnya. Faktanya Al-Quran gak ada pertentangan, berarti dia datangnya dari Allah. Yang sempurna cuma Al-Quran. Ini omongan saya gak sempurna, makanya saya butuh koreksi. Nah, sekali lagi yang saya tekankan, ini penting untuk didengar khususnya para santri, para asatid, mahasiswa. Nah, kadang-kadang saya ini pernah jadi mahasiswa kadang-kadang perasaan merasa lebih pintarnya agak tinggi sedikit mahasiswa kadang-kadang kritis dan lain sebagainya. Lihat bagaimana akhlaknya salaf di dalam membuka diri terhadap koreksian dari orang lain, ngerasa bukan cuma dirinya yang benar, tapi kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, kalau kitab, kata beliau, andai kata kitab yang baru ditulis itu nggak butuh koreksi, maka nggak bakal ada yang namanya syarah. Nggak butuh pelengkap, nggak bakal ada yang namanya syarah. Syarah nggak bakal ada hasyiahnya. Ini mungkin sebagian gak nyambung nih, agak tinggi dikit bahasanya. Biasanya kitab itu bapak-bapak ibu sekalian, ada yang disebut matan, ada yang disebut syarah, ada yang disebut hasyiah. Matan itu kitab aslinya, dia biasanya lebih ringkas dibanding yang berikutnya. Matan itu kitab aslinya yang masih belum ada penjelasan, itu disebut matan. Nah, nanti dia punya syarah. Syarah itu penjelasan dari matan. Nah, syarah ini penjelasannya kadang masih butuh penjelasan lagi. Penjelasan dari penjelasan disebut hasyiah. Itu ulama begitu tuh. Imam Nawawi nulis Minhajut Talibin. Penjelasan Imam Nawawi di situ banyak yang butuh penjelasan. Ditulislah syarah Tuhfatul Muhtaj oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di syarah di situ Ibnu Hajar ada yang ngejelasin isinya, ada yang ngelengkapin, ada syarat yang belum lengkap dilengkapin, ada qaid, embel-embel yang kurang ditambahin, itu syarah. Nah, penjelasan Ibnu Hajar ada yang masih gak jelas lagi, dijelasin lagi oleh Hasyiah Syarwani namanya, ngejelasin Tuhfatul Muhtati Imam Ibnu Hajar. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, kalau emang yang namanya orang nulis itu nggak butuh koreksi, nggak butuh pelengkap, nggak bakal ada yang namanya syarah.
Nah, bakal ada yang namanya hasyiah buat ngelengkapin syarah. Kenapa ada syarah, ada hasyiah? Karena orang kalau baru nulis itu pasti ada aja yang kurang. Sulit ketika nulis itu betul-betul bisa menghadirkan seluruhnya dalam satu waktu di otak, sulit. Makanya butuh pelengkap, dilengkapin nama yang namanya syarah, dilengkapin yang namanya hasyiah. Secara nggak langsung beliau juga mau ngasih pesan di sini, lu jangan songong, jangan ngerasa kalau nulis itu sempurna, nggak butuh masukan lain, nggak butuh tambahan penjelasan lain. Kalau nggak ada begitu ceritanya, ngapain ulama pakai ngarang penjelasan? Jelas atau tidak? Paham? La ilaha illallah. وقد كان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتي الناس ويقول هذا قول عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر. انتهى. Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Setelah beliau fatwa nih, beliau dengan tawadhu'nya, dengan penuh ini didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Hadza qaulu Umar." Ini nih yang saya sampaikan, kata Sayyidina Umar, ini fatwanya Umar, perkataannya Umar, pendapatnya Umar. Fa'in kana sawaban, kalau pendapat ini benar, aminallah, maka kebenaran itu datangnya dari Allah. Fa'in kana khatu'an, kalau ternyata pendapat saya salah, famin Umar, maka itu dari Umar, dari Umar sendiri. Kata beliau nih, bahasa beliau, bahasa tawadhu'nya. Sayyidina Umar gak pernah bilang, walaupun sedunia bilang begini. Aduh, ini begini nih kalau kebanyakan bergaul sama orang yang ngomong semut, begini jadi saudara. Beli ke bawah. Asyaiquli inna rahmatan lafima Allah. Aduh, semuanya makoli, cuma bedanya volumenya aja. Kalau sama langit volumenya kencang. Wa makoli inna rahmatan lafima Allah. Kalau sama semut dikecilin. Wa makoli inna rahmatan lafima Allah. Makoli juga ujung-ujungnya. Terakhir yang baru saya lihat videonya apa tuh? Mencacing. Kalian tahu cacing di akhirat tuh ngamuk-ngamuk katanya. Asyikkedah. Inna rahmatan asyikkedah. Cacing bakal teriak. Kenapa kamu dulu di dunia jadiin saya empan kalau mancing? Bah. Aduh, banyak kan pegawai yang model begini, jadinya ngomong begitu biar kata sedunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah. Ya'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Ulama semuanya dianggap salah. Semuanya sadar-sadarnya dianggap salah sama dia doang yang benar, dia doang yang ngerti. Kata Zufar pernah ditanya, "Wahai Zufar, ya sampai kapan engkau kalau debat sama orang, kalau diskusi sama orang bagaimana?" Kata Zufar, "Aku kalau diskusi sama orang, aku nggak akan berhenti sampai dia gila." Gila bagaimana maksudnya? Iya, gila kalau dia sudah mengatakan apa yang nggak dikatakan oleh orang lain. Punya pendapat yang beda sendiri, yang dia tubruk ulama-ulama gede, dia doang nih sendiri yang ditubruk ulama gede, terus bangga bilang biar kata sedunia, saya tetap gak mau. Itu berarti udah mana gitu dah. La ilaha illallah. Lihat bagaimana akhlaknya Abu Hanifah. Wakadzalika kana Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an yufti wa yaqul, Imam Abu Hanifah fatwa dan mengatakan hadza aktsaru ma qadarna alaihi fil ilm. Kata Abu Hanifah ini, Abu Hanifah An-Nu'man, imam mujtahid, guru dari gurunya Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ini subhanallah, Imam Syafi'i ini paket komplit. Beliau dari segi hadis belajar kepada Imam Malik bin Anas. Dari segi ilmu ahli ra'yi belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya mazhab Syafi'i ini jama' baina madrasati ahli hadis wa madrasati ahli ra'yi. Mazhab Imam Syafi'i ini dari segi penalaran logikanya kuat, dari segi penukilan riwayatnya kuat. Itu kelebihan mazhab Syafi'i, karena beliau ngambil dari Imam Malik juga, ngambil dari muridnya Abu Hanifah juga. Jadi kuat, argumentasinya kuat, baik dari segi penalaran logis, kemudian baik dari segi penukilan periwayatan. Karena beliau jama' bainal madrasatain, menghimpun antara dua madrasah. Nah, Imam Abu Hanifah ini guru dari gurunya Imam Syafi'i. Itu main-main, guru dari gurunya Syafi'i. Apa kata Imam Abu Hanifah? Hadza aktsaru ma qadarna alaihi fil ilm. Setelah beliau fatwa ya yang saya mampu ya segini, kata beliau.
Hadza aktsaru ma qadarna alaihi fil ilm. Yang saya mampu ya segini. Apakah dibilang apa namanya, walaupun sedunia berpendapat saya nggak bakal ngikutin? Enggak. Apa kata beliau? Faman wajada afdhaha min awdaha minhu fahuwa aula bis-shawab. Barang siapa yang nemuin yang lebih jelas dari apa yang saya sampaikan, maka itu lebih berhak untuk benar. Akhlaknya salaf tuh. Kalau ada yang nemuin yang lebih jelas dari apa yang saya sampaikan, itu lebih layak untuk benar. Ini akhlaknya Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu an. Imam Syafi'i juga pernah ngomong tuh, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Ketika beliau berijtihad, ya tentunya seorang mujtahid harus meyakini apa yang benar dari ijtihadnya. Nah, beliau meyakini ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya ini benar, tapi bisa aja salah. Lihat bagaimana akhlaknya. Ada alimu Quraisyin yamla'u tibaqal arda ilman. Ada hadis yang Rasulullah pernah ngomong begitu. Sebagian ulama mengatakan itu hadis itu Rasulullah isyarat akan kemunculan Imam Syafi'i. Itu termasuk isyarat dari Nabi akan nanti kemunculan orang Imam Syafi'i. Rasulullah mengatakan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal arda ilman. Akan ada satu orang dari Quraisy. Imam Syafi'i itu sukunya Quraisy. Kalau diurut ke atas, salah satu kakeknya ada ketemu sama kakeknya Rasulullah SAW. Kata Nabi, akan ada seorang alim dari Quraisy yang yamla'u tibaqal arda ilman. Orang ini akan memenuhi seantero bumi dengan ilmunya. Tibaqal arda ilman. Seantero bumi dipenuhi dengan ilmunya dia. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata ulama, itu maksudnya Imam Syafi'i yang paling cocok dengan hadis itu. Karena Imam Syafi'i ini madhabnya di Indonesia aja berapa ratus juta yang ngikutin, 200 juta lebih. Belum di Mesir, belum yang di Hijaz, belum yang di Suriah, belum yang di berbagai negara. Imam Syafi'i yang ilmunya memenuhi seantero bumi, ketika berpendapat masih mengatakan apa? Ra'yi khata' shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar, tapi bisa aja salah. Pendapat selain saya salah, tapi bisa aja benar. Nggak tambeng. Udah. Orang tambeng. Apa tambeng bahasa? Meta. Teka. Itu bahasa Cipinang loh semua itu. Teka, tambeng, meta. Ngedablek. Enggak. Ini pendapat saya benar, tapi bisa aja salah. Potensi salah tuh ada. Ini pendapat saya, pendapat selain saya dalam hal ini, dalam masalah ini maksudnya salah menurut saya, tapi bisa aja dia yang benar. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku tidaklah berdebat kepada seseorang kecuali aku berharap kebenaran ada pada pihaknya dia. Sallu ala Rasulillah. Karena mereka ini udah selesai dengan dirinya, udah selesai hawa nafsunya. Jadi betul-betul tujuannya bukan untuk nonjolkan diri, tujuannya bukan buat gagah-gagahan, tapi tujuan ilmunya yang mana yang paling bermanfaat, yang mana yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas bermanfaat insyaallah. Dan kita baca di akhir sedikit, nanti beliau nyeritain tuh, Syekh Abdul Habsyari itu nyeritain bagaimana di kitab ini saya kumpulin akhlak-akhlak yang udah hilang dari ulama-ulama dulu. Dia nyeritain tuh dari guru-gurunya aja, ada Syekh fulan yang mereka sama sekali nggak menerima dari pejabat, di situ disebutin. Dikit aja terima dari pejabat nggak mau, padahal lagi dalam keadaan susah. Ya mendingan hidup susah daripada makan dari pejabat. Itu uang-uang dari pejabat, jadi silakan ente kasih ke tentara-tentara, mereka lebih membutuhkan, mereka yang lebih berhak. Itu banyak kan begitu, disutnya panjang lebar sama beliau nih, luar biasa. Bagaimana akhlak-akhlak mereka yang udah banyak hilang, kata beliau. Nah kitab ini saya ingin ngumpulin akhlak-akhlak mereka, akhlak daripada ulama salaf radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan beliau namakan kitab ini dengan Tanbihul Mughtarin
peringatan untuk orang-orang yang tertipu. Mukhtarin artinya tertipu, ghurur. Awakhirul qarnil ashir, di akhir-akhir abad ke-10 di zaman beliau. Ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Panjang tuh judulnya. Ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Terhadap pelanggaran-pelanggaran mereka kepada jalan salaf mereka yang suci. Jadi ini kita yang nggak ngikutin jalan orang-orang dulu, ini sebenarnya kita lagi ketipu, saudara. Kita lagi ketipu. Beliau memperingatkan ini di zaman Syekh Abdul Wahab Sya'rani abad ke-10, bagaimana zaman kita sekarang, saudara. Zaman Syekh Abdul Wahab Sya'rani aja beliau memperingatkan untuk orang-orang yang tertipu. Maka terakhir kita baca ya di akhir sebagai tabarukan penutupan dari mukadimah beliau. Ini panjang banget ini mukadimahnya. La ilaha illallah. Nah. Wa iyyaka wa taib. Beliau juga sempat cerita di mukadimahnya ini beliau difitnah. Nah, di mukadimahnya beliau sempat cerita beliau difitnah. Ada orang-orang yang nyusupin di kitab-kitab beliau pemahaman-pemahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dituduhkan di beliau seolah-olah beliau menyimpang dari Ahlus Sunnah. Itu difitnah ke beliau, kemudian diviralkan itu di zamannya beliau. Jadi ulamanya ulama itu nggak lepas dari fitnah. Ya, jangankan Hanif Alatos yang nggak ada seujung kuku. Saudara, Syekh Abdul Wahab Sya'rani difitnah. Difitnahnya keluar dari aswaja lagi, saudara. Nggak main-main. Ada hal-hal yang disusupin ke dalam kitab beliau, kemudian dikatakan beliau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diceritain itu di akhir daripada mukadimahnya, maka beliau mengatakan, dan saya maafin ada dua orang kata, yang fitnah saya tuh yang ngeviralin itu ada dua orang kata beliau. Waqad abra'tu dhimmatahuma fid dunya wal akhirah. Tapi aku maafin tuh. Dua orang itu aku maafin, aku bebaskan dia dari tanggungan di dunia dan akhirat. Wa samahtu jami'a man iqtabani bisababihima. Dan aku maafin semua orang yang gibahin saya gara-gara dua orang itu kata beliau. Ini dua orang fitnah Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Difitnah, ada hal-hal dalam kitabnya keluar dari Ahlus Sunnah, kemudian diviralin. Beliau tahu nih pelakunya dua orang ini. Nah, gara-gara fitnah dua orang ini banyak yang kemakan. Akhirnya banyak yang menjelekin Syekh Abdul Wahab, banyak yang caci maki Syekh Abdul Wahab, banyak yang gibahin Syekh Abdul Wahab. Kata Syekh Abdul Wahab, "Khalas, abra'tu dhimmatahuma fid dunya wal akhirah." Yaudah, aku bebasin dia berdua dari tanggungan. Aku ridho atas apa yang dia lakukan berdua. Wa samahtu jami' ma ikhtabani bisababihima. Dan aku maafin semua yang gibahin saya gara-gara kemakan fitnahnya dia berdua, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah bersih hatinya, saudara Syekh Abdul Wahab. Makanya kita punya manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana min ahli al-'afwi wal samah. Idza 'alimta dzalik falnashra' fi maqsadil kitab hadha insyaallah. Fa aqulu wa billahi taufiq wal i'anah. Insyaallah mulai pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke inti daripada pembahasan insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wa amin Rabbi wa mauludina wal ahli wal وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Terakhir ada satu pengumuman saya lupa.